Ada kiai, ada santri bertemu di masjid. Yang dibacanya di masjid itu apa? Rukun yang keempat. Yang dibacanya di masjid adalah kitab kuning. Saya dulu tahunya kitab kuning karena memang kitab kami berwarna kuning. Sampai di Mesir putih. Loh, kok di Mesir nggak ada kitab kuning? Ternyata kitab kuning dicetak pakai kertas ubi yang paling murah. Tertulis di bawah, Penerbit Surabaya. Kitabnya jadi putih, dicetak pakai kertas paling mahal. Penerbit Darul Fikri Beirut, Lebanon. Jangan terjebak pada istilah. Nanti kalian pergi ke Mesir, ke Makkah, ke Madinah, ke Yaman, kitabnya berwarna putih. Karena kertasnya dicetak dengan kertas bagus. Yang penting isinya. Belajar kitab kuning. Lari mulai ke bawah. Matan Al-Ajurrumiyah. Orang Maroko itu, Imam Al-Ajurrumi. Al-Ajurrumi. Matan Al-Ajurrumiyah. Naik ke Kawakibud Durriyah, Imriti, lalu kemudian sampai kepada 1000 bait Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil. Dari bawah, meniti dari bawah. Anak-anak kecil dari mulai merangkak, habis merangkak berdiri, jatuh, baru berjalan, berlari kencang. Habis itu pakai tongkat, sakit pinggang, mati. Mohon maaf jangan tersinggung ibu-ibu. Selama ibu melahirkan, ada anak ibu itu yang lahir langsung lari ya? Ada katanya? Tak ada. Begitu juga dengan belajar fikih. Merangkak dulu dari bawah. Matan takrib, khatam Fathul Qarib, khatam I'anatut Talibin, khatam baru kemudian Mahalli, khatam Al-Majmu' Syarah Muhazzab, khatam mazhab Syafi'i, pindah ke mazhab Hanafi untuk sekedar mengetahui supaya menghormati. Hadisnya dari yang kecil dulu, Arba'in Nawawi, khatam Arba'in, baru kemudian saya sukanya hukum-hukum Pak Ustadz, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Baca hadis tapi nggak ngerti isinya, matannya sudah. Baca Subulus Salam Imam Sun'ani, Syarah Bulughul Maram. Saya mau hadis yang isinya umum Pak Ustadz, Riyadhus Shalihin. Saya mau hadis yang isinya tentang zikir-zikir, Al-Azkar Imam Nawawi. Habis itu baru pilih kitab yang agak besar sedikit, Jawahirul Bukhari, pilihan-pilihan dari Sahih Bukhari. Puncaknya barulah baca kitab Sahih Al-Bukhari. Hatam Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Apa hubungannya dengan Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati? Kalau satu namanya sunnah, kalau dua namanya sunnatani, kalau tiga namanya sunan. Jadi sunan artinya sunnah. Terus Sunan Gunung Jati, sunan dari bahasa Jawa susunan. Karena kalau ketemu dengan sunan, tangannya disusun. Susunan. Lebih tinggi daripada kiai. Kiai di atasnya lagi susunan. Kalau ketemu dengan mereka, disusun tangan sebagai tanda penghormatan. Mana tahu ada yang nanya nanti. Kalau bisa jawab, jawab. Kalau nggak bisa jawab, marah. Itu cara biar supaya orang nggak nanya kita. Pak Ustadz, apa beda Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi dengan Sunan Gunung Jati? Jangan tanya, banyak tanya masuk neraka, Bani Israel. Baca kitab kuning, baca Quran, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, sudah. Tapi tafsirnya, tafsir yang paling singkat, paling ringkas, sama banyak tafsirnya dengan ayatnya. Jalalain, diejek orang jalan lain kata dia. Jalal, kalau dua jalalan, kalau mudhaf ilaih jalalain. Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti. Syarahnya As-Sawi. Setelah khatam tafsir yang pendek singkat, terserah. Saya suka tafsir yang besar, tafsir Al-Kabir, panjangnya 1 meter.
ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, imamnya para imam mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari. Puncak mazhab Asy'ari pada Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606. Mudah ngingatnya, 606. Al-Ghazali 505. Cara mudah mengingat tahun meninggal ulama, cari yang tahunnya mirip-mirip. Ar-Razi 606, Ghazali 505, Abdul Somad 1977. Tips untuk mengingat angka-angka mudahnya ulama, kapan masa mereka. Oh, ternyata antara Al-Ghazali dengan Ar-Razi bedanya 100 tahun. Al-Ghazali 505, Ar-Razi 606, An-Nawawi 676. Ini semua untuk mengetahui kapan kehidupan mereka. Belajar tafsir, terserah dari mulai tafsir. Dulu kalau bawa Jalalain, bangganya. Begitu sampai ke Mesir melihat kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi, panjang. Baru terasa rupanya kitab kita dulu cuman upil. Dulu kalau bawa kamus Munjid fil Lati wal A'lam sejengkal panjangnya. Malam-malam jam 9 habis sholat isya pergi ke masjid bawa Munjid, letakkan ke lantai untuk tidur. Setelah sampai ke Mesir melihat kamus Ibnu Manzur Lisanul Arab semeter panjang. Dulu kita belajar bahasa Indonesia sejengkal. Kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta. Ternyata setelah belajar Tajul Arus, Al-Qamus, tebal-tebal, luar biasa. Kenapa? Karena memang bahasa Arab itu kosakatanya banyak. Kosakata bahasa Arab itu banyak sekali. Beda sama bahasa kita. Bahasa Arab itu kosakatanya bisa dipecah, dibagi menjadi ratusan kata. Pergi, zahaba. Sedang pergi, yadhabu. Orang yang pergi, zahibun. Ana zahibun ila rabbi sayahdin. Itu baru perubahannya. Zahaba yadhabu, zahaban, zahibun, madhubun, idhab, la tadhab. Yang zahaba ini dirubah lagi. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabat, zahabna, zahabta, zahabtu, mazhabtum, zahabti, zahabtu, mazhabtuna, zahabtu, zahabna. Yang yadhabu begitu lagi. Banyak. Beda sama bahasa kita. Pergi. Pergi nggak ada. Perga, pergi, pergu, pergat, pergata, pergat. Nggak ada. Anehnya di Indonesia, semua bahasa orang di Indonesia, suku-suku ini sama rumusnya. Tidak bisa dirubah. Misalnya bahasa Jawa pergi, lungo. Ada tuh. Lungo, lunga, lungu, lungat, lungo. Nggak ada. Lungo. Tinggal tambah sebelum, sekarang, sesudah. Wis lungo, Arab lungo, urung lungo. Bahasa Arab begitu perubahan yang luar biasa. Makanya kalau ada buku bahasa Arab 100 lembar diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi 300 lembar. Kenapa? Karena bahasa Indonesia banyak sekali kata-kata terjemahnya. Contoh, zahaba. 3 huruf cuman. Zahaba. Tapi terjemahan bahasa Indonesianya, dia seorang laki-laki telah pergi. Sudah hidup mesin mobil, mau pulang. Jangan sampai saya ditinggal. Rukun baru 4. Huruf-huruf dalam bahasa Arab ada la, ada za, ada ja, ada lo, ada sa, ada sa, ada sya, ada so. Ada bahasa Indonesia hurufnya sa. Ada. Saya suka sama Ustaz Somad. Nggak ada. Jadi kalian belajar di sini, belajar makharijul huruf. Tidak semuanya, jangan mentang-mentang dari pesantren mau fasih semua jadi shin. Assalatu wassalam. Nah, assalamualaikum. Nah, yang saya hormati Ustaz Somad justru malah salah. Ada balaghahnya.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara bahasa bukan begitu bunyinya. Bunyinya kalau secara bahasa Arab, na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka. Tapi ketika masuk ke dalam balaghah, iyyaka na'budu. Apa bedanya na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja kami menyembah. Iyyaki uhibbu, hanya Engkau yang kucinta, yang lain tidak. Kalian jangan, kalian pikirkan aja dulu doroba. Nah, kiai sudah, santri sudah, tempatnya bertemu di masjid. Yang mereka baca adalah kitab kuning. Sistem yang terakhir, sistem yang dipakai bukan SKS. Apa SKS? Sistem kebut semalam. Sistem yang dipakai adalah talaqi. Talaqi, ketemu antara murid dengan guru. Guru melihat murid dari tatapan matanya, dari cara duduknya, dari pedulinya, dari pensilnya bergerak atau tidak bergerak. Inilah yang tidak bisa didapatkan di bangku universitas perguruan tinggi. Mata kuliah tauhid, sifat 20, wujud qidam baqa, mukhalafatul awadisi, qiyamu binafsi, wadaniyah, kudrat iradat, ilmun ayat, sama basar kalam, mau dikaji dalam 16 kali pertemuan. Dipotong pertemuan pertama, potong ujian mid semester, potong ujian akhir semester, potong libur asap, banjir 2 kali, mati lampu. Mau dapat apa belajar di kampus? Oh, Ustadz meremehkan kampus. Silakan masuk kampus, tapi setelah tamat pesan. Sehingga di kampus itu hanya pengembangannya saja. Dulu orang belajar 16 tatap muka, potong mid semester, semester pertemuan pertama tinggal 13, masih lumayan ketemu 13 kali sama dosen. Sekarang nggak ketemu sama sekali karena online. Pesantren masih tetap offline. Ini nikmat yang luar biasa. Maka sistem talaqi ini sekarang sudah mulai hilang. Orang tidak ketemu. Dibaca kitab min awalihi ila akhirihi, min jildin ila jildin, dari kulit ke kulit dipahami, dibedah, dihabisi, kosakata, nahunya, sorobnya, balaghahnya, mantiknya, ma'aninya, bayatnya. Pelajaran bahasa Arab itu luar biasa. Nahu, sorob, mantik, ma'ani, bayan, badi, balaghah, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, arud qawafi, tajwid, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, akidah akhlak, tasawuf. Makanya anak yang dimasukkan ke pesantren adalah anak yang paling pintar, anak yang paling cerdas, karena pelajarannya banyak. Jangan anak yang tidak bisa masuk SMP, yang tidak diterima di negeri, masukkan ke pesantren. Setelah di pesantren dia error, lalu dikatakan pesantrennya salah. Anakmu sebelum masuk aja udah error, keluarnya hang. Mana anakmu yang paling pintar, paling pandai, paling cerdas, paling smart, masukkan. Maka akan lahirlah Imam Syafi'i abad 21, lahir Imam Bukhari. Imam Syafi'i itu anak yang paling pintar, paling cerdas. Imam Syafi'i kalau pergi ke masjid, telinganya disumbatnya. Kalau mau pergi dia ke masjid, sumbatnya telinga. Ditanya sama orang, kenapa kau sumbat telingamu Syafi'i? Karena kalau aku dengar omongan orang dari rumah ke masjid, aku ingat semua. Itulah yang dimasukkan ke pesantren. Barulah dia akan hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Ini anak yang dibacakan awal lupa ujung, dibaca ujung lupa awal. Disuruh beli minyak, gula merah sama cabai, pulang hilang minyak sama gula merah, tinggal sama cabai aja. Itu yang mau disuruh ke pesantren. Mau jadi apa? Input akan berpengaruh terhadap out. Santrinya, kiainya, santrinya bertemu kiai dan santri di masjid yang dibaca kitab kuning, yang dipakai sistem adalah talaqi. Talaqi, ketemu antara murid dan guru. Sorogan,
duduk bersama di lantai. Inilah yang akan memperbaiki Indonesia ke depan. Tidak selesai dengan seminar, tidak selesai dengan tabligh akbar, tak selesai dengan ceramah. Memperbaiki Indonesia melalui pendidikan, dan inti dari pendidikan adalah pondok pesantren. Salah satu solusi yang diberikan Allah ke Kalimantan Timur, menyebar ke seluruh Indonesia, insya Allah adalah Darun Nafi.